Pansos. Oh, aku pansos sama Sarwen. Nah, iya. Iya betul betul. Siap, bos. Aduh, masya Allah ngetopnya. Masya Allah ya. Lihat mas, gue sampai pengen keselak. Tuh, Maulnya ngakak. Oke guys, sebelum kita bahas, ini Dokci mau ngeliatin video rekaman live ya, dan juga beberapa VT dari ibu ini yang setiap harinya selalu mengujar kebencian terhadap RO dan terhadap Onyo juga secara bertubi-tubi, secara rutin, khususnya di live dan juga memang di VT juga, dan selalu namanya menghina, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan namanya info baru, pengetahuan, tapi pure hanya kebencian. Dan RO sudah bertindak akan hal ini, sudah memposting videonya dan sudah mengetahui ibu ini dan kemungkinan tidak akan menutup kemungkinan akan dilaporkan. Kalian simak aja beberapa rekaman yang Dokcin sudah rangkum. Aku panik, betul. Panik, sepanik itu ke aku. Durung dulu deh, ini hari Minggu, halo. Durung, belum buka dasar. Tadi penonton tak ngapain kalian di sini lo? Harapanku kan banyak penonton ini biar banyak rezeki. Ini nggak ada lo. Gini juga aku butuh juga durung. Durung lah dulu. Di sini kan saya pedana 0822 7766 8177. Durung deh. Durung, masa dari sekian banyak penonton ini nggak ada yang support patala? Durung lo, Dek. Jangan kau kasih mawar lo, Dek. Nanti dibilang pendukung si Cong ini room kuburan lo. Kok ngamuk-ngamuk pendukung si Cong? Kok ngamuk-ngamuk pendukung si Cong ODGJ? Alah Cong, kau itu memang serakah. Yang kau gembor-gemborkan sama pendukung kau yang ODGJ, lawyer kau yang lomor. Cong, antusias sekali kau ya Cong membantah setiap apapun yang diomongkan sama si SW. Mengulang lagi kau ya anak pungut. Bohong. Siapapun di balik story kau itu, yang pada intinya kau pun tidak manusia. Paham? Aku tuh pernah ya, awal-awal aku tuh nggak tahu. Jadi aku sebulan sekali aku pasti cek darah. Betul. Aku tuh lumayan gila-gila cek darah soalnya. Horor ya bun, dekonek ya. Iya, aku rada takut, dan bukan aku doang, anak-anak aku juga aku cekin darah walaupun ya, walaupun tiap mau cek darah rasanya tarik-tarikan, apalagi sama Cici ya, nggak usah ditanya. Apa lagi nih guys, gue baru aja ngeliat postingan dari Kak Tengku Salsabila ya. Ini masalah obat yang ada di podcastnya Densu semalam ya, yang sama Pak pengacara kondang. Ini dibahas nih, jadi dijelaskan tentang obat tapi disensor di podcast itu. Obat apa sih guys? Jadi masalah ini yang ngebuat si S itu kayaknya menghalang-halangi anak untuk bertemu sama si R. SOP kesehatan, screening setiap bulan. Ini obat apaan sih? Ada yang tahu nggak sih? Itu katanya udah 11 tahun ya kayak begitu kok Ruben. Ya ampun. Sadis bener ya. Itu setiap hari kalau berantem level Mortal Kombat begitu, gimana ya? Masih mau cari yang baru nggak kok Ruben? Berminat nggak Maci mau? Mungkin aku janji aku super sabar deh. Seriusan. Guys, ya barusan sudah lihat kan beberapa info terkait Ruben ya dan Sarwenda. Dan ini ada lagi info lagi ya, aku dapat di TikToknya Jurnal Gaya ya. Ini ada Ruben Onsu spill video ibu-ibu yang cacai makinya ya, minta netizen bantu cari identitasnya. Wah, ini bakal dilaporin sama Koko Ruben guys, karena dia selalu membawa-bawa Onyo guys ya. Karena disebut anak pungat gitu guys, anak pungat, kalian tahu lah, aku plesetin ya biar nggak ada pelanggaran dari YouTube, jadi disebutnya anak pungat katanya gitu guys. Nah ini kira-kira infonya seperti apa ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar gitu ya guys ya. Dan kita lihat berita dari Sarwenda dan Ruben guys. Apalah lagi story itu anak yang nggak tahu diri. Loh kan? Ular berkepala banyak. Apa lagi story kau itu? Ngeri ya dia ya. Kenapa saat yang menyerangnya ini gitu ya? Nah.
Nyaman kali kau ya. Enak ya di zona drama ini ya. Gimana guys ya? Padahal Onyo sepertinya harusnya tidak terlibat gitu guys ya. Kalau emang nggak suka sama RO ya tuh Ruben, kenapa nggak ke Rubennya langsung gitu ya? Nah itu di bawahnya tuh. Dia kenapa ya? Katanya serem, cenah. Serem amat ucapannya, cenah. Kenapa harus ke anak saya, cenah? Betul sih. Ada yang tahu orang ini di mana tuh dicari sama Koruben tuh ya. Karena terus mengarah ke anak saya ya, ibu cantik ya. Sehat ya, ibu cantik. Ya, cerita ya kalau ada problem ya. Problem hidup biar nggak konslet katanya. Kemana Bill? Apa nih? Kecil banget tulisannya. Foto yang kemarin Bu ini ada di mana katanya deh. Nah, kita lihat lagi. Iya, lancar kali kulihat kalau kau nulis-nulis di story pribadi kau. Ketika ketemu sama Nyonya Wenda kau nggak berani. Kenapa? Gimana guys ya? Nih kita lihat lagi. Greget banget gitu ya. Dan gue masih belum tidur, jadi gue hari ini bakal bangun siang. Lalu gue tinggalkan dulu video ini yang mengenai ada sebuah dongeng ya, namanya Bapak Mimin. Bapak Mimin ini salah slide, lalu kemuncullah tulisan-tulisan ABC. Oh my gosh. Buat kalian yang kemarin sibuk kali ngebela, oh kasihan dia. Mana suara lo sekarang? Mana suara lo? Itulah kenapa sebabnya di negeri dongeng sana ada seorang putri, ratu ya, yang mulia hatinya, tidak ingin mempertemukan pada sang Cuki. Kalau gua jadi di putri itu nggak bakal mau, bukan jangankan nggak jumpa. Waduh, lagian apa yang mau dikasianin? Orang-orang tanda kutip yang bilang kasihan dia. Kasihan apa? Itu ulah sendiri. Itu akibat penyimpingin, tau nggak? Akibat tusbih, ya kan? Ya wajar aja kalau dibilang gitu loh, ngerti nggak? Banget drama sampai si sang putri ini dikata-katain, di blame kayak gitu, berkelompok dia sama kawan-kawannya. Oh alah, dasar. Dan itu approved by Putri. Guys, ini dari Zanzabella ya. Kenapa nggak berani menyebutkan nama aja gitu ya? Nggak. Kalau aku bingung sama orang-orang yang menyinggol gini, kenapa nggak nyebut kalau dia memang berani gitu ya, berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya gitu guys ya. Entah dia mendukung Sarwenda, entah dia mendukung Ruben Onsu, kenapa nggak ada yang berani gitu ya, ungkap dengan lantang gitu ya, dengan menyebutkan nama asli gitu. Misalnya dia menegur seseorang seperti Ruben Onsu atau menyebutkan nama gitu ya, Sarwenda gitu misalkan gitu guys ya. Kenapa mereka nggak mengkritik seperti itu ya secara langsung, tapi memakai inisial? Kenapa? Karena takut gitu, takut dilaporkan. Kalau emang fakta yang sebenarnya seperti itu, kenapa harus takut gitu loh guys ya? Kalau emang dia berani gitu ya, kalau emang fakta. Jadi kalau misalnya dilaporkan kan emang terbuktinya seperti itu gitu guys ya, harusnya sih ya kalau emang bener fakta dengan 3 huruf itu gitu ya, ya harusnya dia berani gitu menyebutkan namanya gitu ya, misalnya Koruben atau misalnya Sarwenda gitu ya, misal gitu ya, harusnya berani gitu guys ya. Nah ini kita lihat lagi tuh, WhatsApp Ruben ke Sarwenda soal 3 huruf H I tuh V ramai di medsos. Ini kronologinya gitu guys ya. Tuh, tapi ada yang bilang ini AI gitu ya, setelah di screenshot karena kecil banget kan, kalau di zoom kayaknya agak-agak susah guys ya. Kekuatan netizen Indonesia ini benar-benar gila ya. Followernya si S ini dari 34 juta turun menjadi 9.600.000. Gila. Tuh, gimana guys, followersnya turun katanya ya, Ibu Sarwenda. Tuh guys, tuh ada di lingkarin ya, konsumsi obat tuh HIV kan, tuh apa maksudnya tuh? Kita sih sudah tahu sebelumnya, tapi kita punya etika dalam bersosmed ya, tidak sembarangan membuka aib seseorang, tapi lawyernya sendiri yang buka aib kliennya di publik ya. OMG, Tuhan tidak tidur guys, kebenaran pasti akan menemukan jalannya katanya gitu ya. Nah ini lagi. Nah 2013 menikah, tahun 2017 Ruben selingkuh 2 kali katanya gitu guys.
2017 saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami, dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah. Namun kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau ya berikutnya. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya itu ya. Reaksi saya dalam video tersebut memang salah dan saya tidak membenarkannya. Di satu sisi saya masih menyayangi keluarga saya. Di sisi lain saya melihat keluarga yang saya perjuangkan hancur di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, katanya gitu. Tuh, 2017 saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengakui kesalahan, meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau tuh, ya. Gimana guys? Apakah kalian percaya dengan apa yang dengan statusnya beliau ya? Apa yang dikatakan oleh Ibu Sarwenda ya melalui status Instagramnya. Nah, ini ada lagi. Natalie Sule, Giselle Gading gak bisa disamakan dengan SW dan RO. Jika dilihat dari sisi laki-laki, Sule pernah dikatain sama Natalie ya, tapi diam tidak membalas. Gading diselingkuhi Giselle sampai demikian buruk. Video Giselle tersebar, tapi Gading tetap baik sama Giselle, tidak mengambil hak asuh anak, padahal bisa banget itu Gading tuntut hak asuh anak, karena Gading tahu anak butuh ibunya. Komunikasi pun tetap terjaga karena laki-lakinya tidak ribet, tidak drama, tidak dikit-dikit ngomong sama pengacara gitu guys. Wah, tapi ya setahu aku sih ya kasusnya Giselle katanya nggak tahu benar apa enggak ya. Katanya ya, aku nggak tahu benar apa enggak. Katanya yang selingkuh duluan si Gading katanya, tapi nggak tahu sih alam ya. Ya aku tahunya dari sesama ya artis sih katanya gitu guys, sesama artis katanya. Seperti itu, makanya ya Giselle sempat seperti itulah ya. Aku mau ungkapin aib orang lainnya. Nah ini kita lanjut lagi ya, kita fokus ke RO ya. Nah ada lagi guys, Saya pengen megang 2 tangan. stop menyebarkan fitnah tanpa bukti faktanya. Ruben Onsu pernah mengalami penyakit Antisella syndrome setelah penyakit penyempitan sumsum tulang belakang katanya guys. Karena Ruben pernah panggil gue, Mas deh. Terus suruh megang 2 tangannya. Tau nggak, Vi? Gak apa-apa ya? Gimana guys ya, tuh ini zaman dulu ya, Kiri sama kanan suhunya beda. Ini dia gini. tuh guys ya, kasihan tuh guys ya, zaman-zaman sakit tuh guys ya. Wah gimana guys melihat ini infonya? Kalian bisa tulis di kolom komentar berita dari Ruben. Kalian dukung mana nih setelah melihat info ini? Apakah kalian lebih percaya Ibu Sarwenda atau pihak dari Ruben Onsu? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.